Oke anak-anak, setelah kalian melengkapi informasi data awal tadi, setelah men-setup database, di sini kalian perlu mengatur yang namanya preferensi. Jadi, kita klik di sini ada pengaturan, kemudian preferensi. Jadi di sini kita akan mengisikan informasi perusahaan secara lengkap. Nah, di bagian info perusahaan, nama, kategori sudah terisi ya. Kita tinggal lengkapi nomor teleponnya. Oke, untuk nomor telepon 021 821 2080. Nomor faksimile sama ya, cuma belakangnya aja ganti 1. Kemudian kita isikan emailnya. Kita isikan emailnya di sini hello@larismanis.com. Oke, misalkan mau kopas dari soal juga bisa, tapi kalau email biasanya tidak bisa ya, karena memang ngelink. Oke, periode akuntansi sudah ya, Januari sampai Desember. Tanggal mulai data sudah. Oke, kita isikan alamat. Di sini sudah ada jalan, jadi nanti tidak perlu ditambahi jalan lagi. Kita langsung ke Untung Suropati. Oke, sambil kita lihat soalnya ya. Untung Suropati nomor 2A. Menteng. Kemudian di sini kota kabupaten adalah DKI Jakarta. Oke, kode pos kita isi juga ya. 10310. Oke, kalau di perusahaan ini sudah kalian isi info perusahaan dan alamat, langsung ke menu fitur. Nah, di menu fitur ini gunanya apa? Biar kalian nanti ketika ingin mencatat transaksi, fitur yang sudah disediakan itu sudah ada. Nah, sebenarnya kalian bisa mencentang semuanya, tapi alangkah baiknya kita sesuaikan aja dengan soal apa yang dibutuhkan. Oke, kita lihat di soal terlebih dahulu untuk bagian fitur dasar. Jadi di sini ada fitur dasar, penjualan, pembelian, dan persediaan. Untuk fitur dasar, kita lihat di soal ya. Nah, di soal di sini sudah ada lengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi. Nah, di sini perusahaan mengenakan PPN dan juga aset. Oke, perusahaan mengakui kebijakan aset. Jadi, di sini yang perlu kita centang adalah pajak dan juga pencatatan aset. Multimata uang ini tidak perlu, karena di soal tidak ada menyajikan bahwa perusahaan menggunakan multimata uang seperti dolar ataupun yang lain. Kemudian persetujuan ini tidak perlu. Kemudian anggaran daerah tidak, dan yang lain juga tidak perlu. Jadi hanya pajak dan juga pencatatan aset. Kemudian kita masuk ke menu penjualan. Oke, di sini bagian menu penjualan kita lihat di soal apa saja yang dibutuhkan fitur di penjualan. Oke, di sini perusahaan memberikan penawaran penjualan. Penawaran ya. Kemudian perusahaan melakukan retur. Jadi di sini kita centang retur. Perusahaan dalam pengiriman menggunakan jasa. Jadi nanti menggunakan ongkir ya, atau jasa pengiriman. Oke, jasa pengiriman. Kemudian perusahaan mendapatkan syarat dan tenggat waktu. Jadi ini maksudnya perusahaan itu ada syarat pembayarannya ya. Jadi di sini konsinyasi barang, penyesuaian harga atau diskon, dan salesman kita unchecklist. Jadi ada 4. Oke, lanjut ke pembelian. Kita lihat pada soal pembelian apa saja fiturnya yang dibutuhkan. Di pembelian ini kita hanya mencentang purchase order. Jadi maksudnya kita memesan itu melalui pembelian ini. Jadi kita centang pesanan pembelian saja. Oke, lanjut ke persediaan. Kita lihat pada soal. Oke, di persediaan ini bagian gudang meminta atau membuat permintaan barang atas barang yang diajukan oleh pembelian. Jadi maksudnya ketika gudang itu membutuhkan persediaan, mereka harus meminta terlebih dahulu pada bagian pembelian. Jadi di sini kita cuma mencentang permintaan barang saja. Multi gudang ini apa, Bu? Jadi misalkan perusahaan itu mempunyai beberapa gudang selain gudang utama. Multi satuan barang, misalkan satuan barangnya itu banyak.
Dan nomor serial produksi dan juga produksi sederhana. Ini produksi sederhana itu misalkan nanti perusahaan itu ada yang mau dimodifikasi. Seperti itu. Oke, untuk fitur-fitur yang di bawah ini kalian tidak perlu isi karena ini sudah pasti otomatis, dan nanti misalkan ada info tambahan tinggal kalian isi saja, misalkan pajak, nomor pengukuhan, tipe usaha, NPWP, karena di sini di soal juga tidak menyediakan, berarti kita tidak perlu mengisi. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah otomatis ya. Oke, kalau sudah kita simpan.